Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Silakan KM untuk berdoa terlebih dahulu ya. Tolong disiapkan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jika beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita mulai kepada pelajaran. Tapi sebelum kepada pelajaran, Bapak ingin coba dulu bertanya ya. Kalau diabsen satu-satu lama ya. Saya hanya ingin sekarang bertanya, siapa saja yang tidak hadir hari ini? Ada alasan yang tidak hadir kenapa? Yang ya. Oke ya. Terima kasih ya informasinya, dan tolong nanti jika ada penugasan setelah materi nanti selesai, tolong diinformasikan kepada teman-teman kalian yang berhalangan hadir hari ini, baik yang sakit ataupun yang izin serta yang dispensasi ya. Dan kita berdoa untuk kesehatan kita semua. Baik, untuk materi kali ini tentang genetika ya, atau kita kenal dengan pewaris sifat ya. Genetika atau kita kenal dengan pewaris sifat. Sebetulnya kata genetika itu saya yakin kalian sudah tahu, karena materi ini pernah kalian pelajari pada waktu kalian di SMP kelas 9 kalau nggak salah ya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu genetika? Nah, oke, silakan. Jadi genetika itu adalah yang mempelajari sifat kualitas makhluk hidup dari kualitas lain. Oke, bagus ya. Baik mama, papa, ibu, ya. Adik kalian, kakak kalian, coba kalian perhatikan. Adakah kemiripan kalian dengan mereka? Atau kalian berbeda? Berbeda. Kenapa berbeda, Jaki? Iya, karena adanya gen yang membedakan. Bisa juga dikatakan sebagai pembawa sifat beda pada makhluk hidup. Oke, supaya lebih jelasnya kita lihat ya tayangan berikut ini. Dan kalau diperhatikan karena tidak butuh kemungkinan, setelah ini kita mencoba mendiskusikannya. Bisa diperhatikan tayangan sini.
Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya. Istilah adalah pewaris sifat ya. Ada alel, ada genotip, ada fenotip parental. Ada juga filial, ada juga homozigot dan heterozigot. Serta dominan, resesif, intermediate, ada fundamental 1, di mana fundamental 1 itu adalah persilangan antar individu yang memiliki sifat beda, kita kenal dengan monohibrid. Nah, di sini di dalam fundamental 1 ya, ada yang disebut dengan monohibrid dominan penuh, yaitu persilangan yang terjadi jika keturunannya mempunyai sifat yang sama dengan salah satu individu. Lalu di sini kita perlihatkan bagaimana cara perkawinannya. Di sini ada biji bulat dan biji keriput, di mana biji bulat B besar di sana dikatakan sebagai dominan. Untuk melanjutkan ke F2 atau parental 2, maka kita harus mengawinkan antara F1 dengan F1. Ada keturunan yang pertama dengan keturunan yang pertama, kita kawinkan lagi. Maka pada filial kedua akan dihasilkan genotip 1:2:1. Ini untuk genotipnya dituliskan B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, dan B kecil, B kecil. Yang kedua, dalam fundamental 1 kita akan mengenal yang namanya monohibrid intermediate, yang artinya persilangan yang terjadi karena sifat dominan tidak selalu muncul secara penuh. F1 merupakan gabungan dari sifat kedua itu. Silakan diperhatikan cara perkawinannya. Atau M besar yang kecil dikawinkan atau disilangan dengan M besar yang kecil tadi, maka akan menghasilkan fenotip 1:2:1 dan genotipnya 1:2:1. Di mana dalam genotip kita dituliskan dengan simbol dan fenotip dituliskan dengan bacaannya. Dalam kekawin sifat pun di sini kita mengenal hukum Mendel 2 yang kita kenal dengan dihibrid. Di mana dalam dihibrid adalah kita mencoba mempersilakan antara individu yang memiliki dua sifat yang berbeda. Yang kita kawinkan adalah bulat kuning dengan keriput hijau. Apa yang bedanya? Yaitu bulat dan kuning. Itu sifatnya.
Mari dapatkan perbandingan 9/3/3/1. Perkawinan dalam percobaan mental di sini ada kata yang disebut dengan resiprok. Resiprok itu adalah perkawinan kebalikan dari yang semula dilakukan. Tujuannya adalah untuk membuktikan induk jantan dan betina. Lalu ada baliknya, ada senada perkawinan yaitu individu F1 dengan salah satu induk. Tujuannya adalah untuk mencari genotip. Lalu ujian silang, perkawinan individu dengan induk itu tujuannya adalah untuk mengetahui jenis. Ini contoh daripada resiprok. Lalu cross ya, kembali kucing hitam dengan kucing putih. Sementara simbolnya pun tidak lagi menggunakan kata A, tapi dia menggunakan kata B. Juga adalah uji silang tes cross. Sana ada tikus hitam dengan tikus putih yang merupakan sebagai induk atau parental. Ya, yang disebut dengan homozigot itu yang mana Pak? Homozigot itu yang besar, yang sama ya. HH. Ya, itu adalah homozigot. Yang perubahannya sama. Ini contoh salam. Coba lihat jawabannya.
hukum Mendel 1 yaitu hukum segregasi bebas. Jadi pemisahan alel secara bebas saat pembentukan gamet. Buktikan melalui persilangan monohibrid, yaitu persilangan antara dua individu yang memiliki satu sifat beda. Contohnya di sana ada merah dan putih. Dalam hukum yang kedua yaitu asolasi, terjadi penggabungan gen dalam gamet secara bebas saat pembentukan individu baru. Dibuktikan melalui persilangan dihibrid. Ya, Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Seperti yang kita tahu, setiap makhluk hidup memiliki kemiripan ciri fisik dan sifat dengan induknya. Kita mungkin pernah mendengar komentar, "Wah, kamu mirip dengan ibumu ya, matanya sama-sama biru." Adanya kemiripan tadi merupakan hasil gabungan sifat dari kedua orang tua kita. Kira-kira bagaimana ya sifat orang tua diwariskan? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat hukum Mendel. Simak terus videonya ya. Adanya penurunan sifat pada makhluk hidup sesuai dengan pola pewarisan yang pertama kali ditemukan oleh Gregor Johann Mendel. Mendel melakukan berbagai persilangan tanaman untuk merumuskan hukum tersebut. Salah satunya kacang ercis. Tanaman tersebut dipilih karena mudah tumbuh, berumur pendek, mudah melakukan penyerbukan sendiri, keturunannya banyak, dan mampu berbunga sempurna. Karena peranannya dalam menemukan pola pewarisan sifat pada makhluk hidup, Mendel dinobatkan sebagai bapak genetika. Dalam percobaannya, Mendel menyilangkan dua galur murni dengan sifat kontras, yaitu bunga ungu dan bunga putih. Kedua galur murni yang digunakan sebagai induk disebut dengan parental, dan hasil persilangan atau keturunannya disebut filial. Persilangan induk galur murni dengan galur murni disebut P1, dan filialnya disebut F1. Persilangan sesama F1 disebut P2, dan filialnya disebut F2, dan seterusnya. Galur murni selalu bergenotip homozigot dan disimbolkan dengan huruf yang sama. Misalnya U besar untuk sifat dominan atau U kecil untuk sifat resesif. Genotip adalah sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen atau alel. Genotip biasanya disimbolkan dengan huruf seperti U besar untuk homozigot dominan, U kecil untuk homozigot resesif, dan U besar untuk heterozigot. Sedangkan sifat yang dapat diamati disebut dengan fenotip, misalnya bunga berwarna ungu dan putih. Selain istilah genotip dan fenotip, juga terdapat istilah lain dalam pewarisan sifat seperti alel merupakan pasangan gen dari dua kromosom homolog, parental, filial, homozigot, gen dengan pasangan alel yang sama, heterozigot, gen dengan pasangan alel yang berbeda, dominan, sifat yang muncul atau menutupi sifat lain, resesif, sifat yang tertutupi oleh sifat lain, dan intermediate merupakan sifat baru yang muncul dari hasil persilangan kedua induk yang sama kuat. Setelah memahami istilah yang digunakan dalam percobaan Mendel, selanjutnya kita akan membahas hukum 1 Mendel. Dalam hukum satunya, Mendel melakukan persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Mendel menyimpulkan bahwa pada permukaan gamet, pasangan-pasangan gen sealel saling berpisah. Pemisahan gen ini terjadi selama proses meiosis berlangsung. Kesimpulan tersebut dikenal dengan hukum pemisahan gen sealel atau hukum segregasi. Hukum 1 Mendel ini terbagi dua, yaitu monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediate.
Pertama, monohibrid dominan penuh merupakan persilangan yang terjadi jika keturunannya mempunyai sifat yang sama dengan salah satu induknya. Contohnya, Mendel melakukan persilangan tanaman kacang ercis berbiji bulat B besar dengan kacang ercis berbiji keriput B kecil. Semua keturunan F1-nya berupa tanaman kacang ercis berbiji bulat B besar B kecil. Selanjutnya, F1 disilangkan dengan sesamanya, kacang ercis berbiji bulat disilangkan dengan kacang ercis berbiji bulat B besar B kecil. Masing-masing gamet kita silangkan menghasilkan B besar kacang ercis berbiji bulat, B besar B kecil biji bulat, B besar B kecil biji bulat, dan B kecil berbiji keriput. Perbandingan genotip F2-nya 1 B besar banding 2 B besar B kecil banding 1 B kecil, dan perbandingan fenotip F2-nya 3 biji bulat banding 1 biji keriput. Jadi, jika kita menyilangkan induk dengan sifat biji bulat dengan induk biji keriput, maka akan menghasilkan F1 biji bulat, dan jika sesama F1 disilangkan, maka akan menghasilkan 3 kacang ercis berbiji bulat dan 1 kacang ercis biji keriput. Dengan perbandingan genotip F2-nya adalah 1 B besar banding 2 B besar B kecil banding 1 B kecil, dan perbandingan fenotip F2-nya 3 biji bulat banding 1 biji keriput. Hukum segregasi kedua adalah monohibrid intermediate. Dalam percobaan ini, sifat dominan tidak muncul secara penuh karena adanya sifat intermediate, sehingga fenotip F1 adalah gabungan sifat kedua induknya. Contoh sifat intermediate terdapat pada bunga pukul 4. Mendel melakukan persilangan bunga pukul 4 berwarna merah M besar dengan warna putih M kecil, yang persilangannya menghasilkan F1 bunga warna merah muda M besar M kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, bunga merah muda disilangkan dengan merah muda M besar M kecil. Masing-masing gamet kita silangkan menghasilkan M besar bunga berwarna merah, M besar M kecil merah muda, M besar M kecil merah muda, dan M kecil bunga berwarna putih. Perbandingan fenotip dan genotip F2-nya, bunga berwarna merah banding merah muda banding putih adalah 1:2 banding 1. Jadi, jika kita menyilangkan bunga dengan sifat induk berwarna merah dengan induk berwarna putih, maka akan menghasilkan F1 bunga berwarna merah muda, dan jika sesama F1 disilangkan, maka akan menghasilkan 1 bunga berwarna merah, 2 bunga merah muda, dan 1 bunga berwarna putih. Dengan perbandingan genotip F2-nya adalah 1 M besar banding 2 M besar M kecil banding 1 M kecil, dan perbandingan fenotip F2-nya 1 merah banding 2 merah muda banding 1 putih. Berikutnya, hukum 2 Mendel. Selain melakukan persilangan monohibrid, Mendel juga melakukan persilangan dihibrid, yaitu persilangan antara individu yang memiliki 2 sifat beda. Mendel menggunakan 2 sifat beda dari tanaman kacang ercis, yaitu berdasarkan bentuk dan warna biji. Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis berbiji bulat warna kuning B besar K besar dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput warna hijau B kecil K kecil. Maka semua keturunan F1-nya berbiji bulat kuning B besar B kecil K besar K kecil. Setelah F1 B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh rasio genotip F2-nya adalah 1 B besar K besar, 2 B besar K besar K kecil, 2 B besar B kecil K besar, 4 B besar B kecil K besar K kecil, 1 B besar K kecil, 2 B besar B kecil K kecil, 1 B kecil K besar, 2 B kecil K besar K kecil, 1 B kecil K kecil. Dan perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 bulat kuning banding 3 bulat hijau banding 3 keriput kuning banding 1 keriput hijau. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan tentang hukum 1 dan 2 Mendel. Bisa dipahami ya?
Dalam percobaan Mendel, terdapat beberapa jenis perkawinan, yaitu perkawinan resiprok merupakan perkawinan kebalikan dari yang semula dilakukan untuk membuktikan bahwa induk jantan dan betina mempunyai kesempatan yang sama dalam pewarisan sifat. Perkawinan balik, perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya untuk mencari genotip induk. Perkawinan uji silang, yaitu perkawinan individu F1 dengan induknya yang bersifat homozigot resesif untuk mengetahui individu bersifat homozigot atau heterozigot. Kita lihat masing-masing contoh untuk setiap jenis perkawinan. Pertama, perkawinan resiprok, disilangkan ayam jantan kuning H kecil dengan ayam betina hijau H besar, maka akan menghasilkan F1 ayam berwarna hijau H besar H kecil. Jika sesama F1 disilangkan, ayam jantan dan betina berwarna hijau H besar H kecil, masing-masing gamet kita silangkan menghasilkan H besar ayam berwarna hijau, H besar H kecil berwarna hijau, H besar H kecil hijau, dan H kecil ayam berwarna kuning. Perbandingan F2-nya ayam berwarna hijau banding ayam berwarna kuning adalah 3:1. Jika dibalik, ayam jantan yang berwarna hijau disilangkan dengan betina berwarna kuning, maka hasil F1-nya tetap ayam berwarna hijau dan F2 tetap memiliki perbandingan fenotip 3 ayam berwarna hijau banding 1 ayam berwarna kuning. Jadi, perkawinan resiprok ini membuktikan bahwa induk jantan dan betina mempunyai kesempatan yang sama dalam pewarisan sifat. Jenis perkawinan berikutnya adalah perkawinan balik atau backcross. Dilakukan antara individu F1, misalnya kucing hitam heterozigot dengan salah satu induknya betina putih yang bersifat resesif sehingga gametnya B kecil. Perkawinan ini bertujuan untuk mencari genotip induk jika diketahui genotip F1 adalah B besar B kecil. Perkawinan ini menghasilkan keturunan atau F2-nya adalah kucing hitam B besar B kecil dan kucing putih B kecil B kecil. Karena hasil F2-nya kucing hitam banding putih sama dengan 1:1, berarti induknya bergenotip B kecil B kecil. Jika individu F1 kucing hitam disilangkan dengan salah satu induknya yang lain yaitu kucing hitam homozigot, maka akan dihasilkan keturunan F2-nya kucing hitam bergenotip B besar dan B besar B kecil. Karena hasil F2-nya semua hitam, berarti induknya bergenotip B besar. Jadi perkawinan balik ini bertujuan untuk mencari genotip induk dengan menyilangkan individu F1 dengan salah satu induknya. Dan jenis perkawinan yang terakhir adalah uji silang atau test cross. Misalnya, tikus hitam H besar H kecil disilangkan dengan tikus putih H kecil yang resesif, menghasilkan keturunan 50% tikus hitam dan 50% tikus putih. Maka tikus hitam yang disilangkan tersebut adalah heterozigot. Jika tikus hitam disilangkan dengan putih resesif dan menghasilkan keturunan 100% hitam, maka genotip tikus hitam yang disilangkan tersebut adalah homozigot. Jadi perkawinan uji silang ini bertujuan untuk mengetahui suatu individu bersifat homozigot atau heterozigot. Gimana? Sekarang teman-teman bisa memahaminya ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, disilangkan bunga mawar merah M besar dengan mawar putih M kecil menghasilkan keturunan F1 bunga mawar merah muda M besar M kecil 100%. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka kita akan memperoleh hasil persilangan F2 sebagai berikut: M besar M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil dengan rasio genotip dan fenotipnya adalah 1:2:1. Apabila keturunan F2 yang dihasilkan sebanyak 160 batang, maka jumlah fenotip bunga mawar merah muda pada keturunan F2 sama dengan jumlah fenotip merah muda dibagi total perbandingan fenotip dikali jumlah keturunan. F2 sama dengan 2/4 dikali 160 sama dengan 80 batang. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal kedua,
Disilangkan tanaman jagung biji besar rasa manis B besar B kecil M besar M kecil dengan tanaman jagung biji besar rasa hambar B besar M kecil M kecil. Dari genotipnya diperoleh gamet untuk biji besar dan manis yaitu B besar M kecil, B kecil M besar, dan B kecil M kecil. Sedangkan gamet untuk biji besar dan hambar yaitu B besar M kecil. Sehingga jika disilangkan maka akan diperoleh genotip keturunan F1-nya B besar M kecil biji besar rasa manis, B besar M kecil biji besar rasa hambar, B kecil M kecil biji besar rasa manis, dan B kecil M kecil biji besar rasa hambar. Jadi perbandingan keturunan F1-nya adalah 1:1 atau dengan persentase masing-masing 50%. Jawaban yang benar adalah C. Oke teman-teman, berarti di video ini kita telah belajar tentang pola pewarisan sifat sesuai hukum Mendel. Hukum Mendel 1 disebut juga hukum segregasi bebas karena terjadi pemisahan alel secara bebas saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 1 dapat dibuktikan melalui persilangan monohibrid, yaitu persilangan antara dua individu yang memiliki satu sifat beda. Contohnya, persilangan antara dua bunga pukul 4 yang berbeda warna. Sedangkan hukum Mendel 2 disebut juga hukum asortasi bebas karena terjadi penggabungan gen dalam gamet secara bebas saat pembentukan individu baru. Dan hukum ini dibuktikan dengan persilangan dihibrid, yaitu persilangan antara dua individu yang memiliki dua sifat beda. Contohnya persilangan antara kacang ercis bulat berwarna kuning dan kacang ercis kisut berwarna hijau. Sekarang teman-teman bisa lebih paham ya. Demikianlah pembahasan tentang pewarisan sifat hukum Mendel. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyimpangan semu hukum Mendel di video berikutnya. Tungguin ya, sampai jumpa. Itulah tadi tayangan bagaimana tentang pewaris sifat keturunan ya berdasarkan hukum Mendel ya, berdasarkan hukum Mendel. Dan kita kenal pada hukum Mendel tersebut ya, kita kenal dari hukum Mendel tersebut bahwa yang namanya George Mendel ini kita kenal juga sebagai bapak genetika ya. Jadi siapa orang yang pertama kali mengungkapkan tentang teori genetika? Ya, George Mendel itu yang pertama kali dia mengemukakan tentang teori yang namanya hukum Mendel. Dari tayangan yang tadi ditayangkan, ya, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkannya? Yang kalian dapat? Ada yang berani nggak? Yang menyimpulkannya? Ada yang bisa nggak? Dari tayangan tersebut, kira-kira kesimpulannya apa sih tentang pewaris sifat keturunan tersebut? Silakan yang berani. Apa kira-kira kesimpulan yang dapat kalian cerna dari tayangan tersebut? Baik dari genetikanya atau dari hukum Mendelnya? Oke. Oke, silakan tepuk tangan buat. Benar sekali bahwa di dalam tayangan tersebut, terutama di dalam hukum Mendel, yang namanya monohibrid dia hanya mengawinkan satu sifat saja, sedangkan yang dihibrid dia mengawinkan dua sifat berdasarkan teori yang dikemukakan oleh yang namanya George Mendel. Oke, kalau begitu saya akan coba memberikan LKPD-nya atau diskusikan
lewat link yang akan saya berikan ya. Bisa duduk untuk berkelompok. Di sini saya akan mencoba memberikan soal yaitu tentang dihibrid dan monohibrid. Saya coba kirim ke grup. Silakan dibuka dan silakan duduk untuk berkelompok. Saya duduk untuk berkelompok. Oke, silakan duduk berkelompok. Kelompoknya yang kemarin. Kita kan sudah berkelompok. Kemarin kita coba duduk berkelompok. Kita duduk untuk berkelompok. Nah, ayo saya. Kelompok yang pada waktu kita kemarin yang mau diskusi kemarin, yang Mana mau dekat sama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Karena kita sudah membagi berapa banyak kelompok. Sesuai dengan jumlah siswa 36, maka kita bagi 6 kelompok. Dan sudah duduk berkelompok, silakan mulai KPD-nya untuk didiskusikan dan dikerjakan. Coba semuanya cukup satu aja. Berarti jawabannya sama kan? Makanya udah cukup satu aja. Saya kasih waktu kurang lebih 20 menit. Saya berikan waktu kurang lebih 20 menit. Satu dua aja. Ada yang namanya sama jawaban. Cukup satu aja. Ya, kan kalian nanti harus punya. Beda.
Belanja main harga 50. Kalau sudah dan yang sudah atau nanti ada yang saya tunjuk untuk ke depan, silakan dikembali lagi ke depan. Kalau sudah silakan diperhatikan ke depan. Kalau sudah silakan perhatikan ke depan. Saya matiin dulu. Kalau sudah, tolong diperhatikan ke depan. Sebelum hasil diskusi kalian dipresentasikan, sebelum hasil diskusi kalian kembali lagi gairah semangat kalian untuk belajar. Kita coba ice breaking dulu. Jadi perhatikan. Ya. Bagaimana Pak ice breakingnya? Ice breakingnya sekarang saya hanya memberikan clue. Saya akan memberikan clue. Clue-nya apa? Yaitu aku bisa.
Cluenya aku bisa. Paham? Paham? Kita coba, ya. Artinya aku bisa. Kalau ada clue aku bisa, berarti kamu mengatakan oke. Ya. Nanti kalau dalam kalimat itu ada kata aku bisa, berarti kamu jawabnya oke. Kita mulai sekarang. Orang menyuruh aku untuk ke depan. Ternyata aku bisa. Nah, nanti gabungkan dengan 1, 2, 3. Yang waktu kemarin kita sudah SPD kemarin. 1, 2, 3 berarti kalian harus bagaimana? 1, 2, 3. Gabungkan dengan itu, ya. Berarti gabungkan antara oke dengan angka yang saya sebutkan. Ya, berarti digabungkan dengan angka. Ya, sekali lagi digabungkan dengan angka. Saat guru olahraga menyuruh aku berlari. Ternyata semua orang mengatakan pada aku 1. Dan akhirnya aku bisa berteriak. 2. Aku bisa terus lari. Aku bisa 2. Aku bisa 3. Oke. Jadi kalau aku bisa 21, berarti nggak usah tepung. Berarti hanya kata oke. 2. Aku 1. Aku 2. Aku bisa 3. Terima kasih buat kalian yang hebat semua. Oke, sekarang kita coba untuk berpresentasi kehidupan. Ini spidolnya. Satu dikejakan. Nomor 1. Yang mono. Nomor 1 yang mono. Lain acan. Itu pakai X langsung. Silahkan mau di yang ada mau di sana boleh. Kertas tulis bebas milih. Nomor 2. Yang dikalian diskusikan adalah yang nomor 1, nanti nomor ini yang 2. Nomor 2. Oke, di hybrid nomor 1, kelompok ini di hybrid. Yang di hybrid. Semua gitu seetik gitu. Nanti nomor 2, ini nomor 1 di hybrid. Ini masih ada 1 lagi. Ini yang nomor 2 di hybrid. Hybrid nomor 2. Yang ayam, Pak. Ya, yang nomor 2. 2. Ya, oke, nomor 2. Ingat rumusnya adalah 2 pangkat N ya.
tetap yang dominan bagaimanapun juga harus tetap Oke, coba kita lihat kalian siswa hebat, siswa keren. Nah, acungkan jempol buat kalian semua. Sifat pewaris keturunan. Oke, saya Yudi. Itu berapa sih? Aku merasa bahwa kita belajar tentang suatu pewarisan dari setiap makhluk hidup yang menentukan untuk berbeda. Oke, itu. Terima kasih Niki, saya buka waktu ini. Nah itulah kenapa kita harus mempelajari pewarisan keturunan. Yang paling inti kita mempelajari pewarisan keturunan, kita harus mampu bersyukur ya atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah itu Maha Rahim. Nah inilah bentuk kasih sayang Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk hidup dengan beraneka ragam bentuk sesuai dengan gaya dan sifatnya. Untuk pertemuan kali ini, Bapak cukup sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.